Baik, Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Ayu sudah memberikan waktu ya Bu kepada saya untuk melakukan sesi wawancara Mm-mm. terkait dengan permasalahan-permasalahan saya di sekolah di SMP Negeri 1 Selaga Lingga yang notabene pasti Bu Ayu juga sudah sedikit banyak pernah lah mendengarkan cerita saya ya. Jadi Mm-mm. ada dua permasalahan yang akan saya angkat di sini mengenai untuk permasalahan sebenarnya masalahnya umum tetapi saya perlu menyikapinya di sekolah saya sendiri. Yang pertama yaitu tentang kurangnya pemahaman siswa terhadap pemateri keunikan gerak tari Mm-mm. tradisional di kelas 8 ya materinya. Mm-mm. Kemudian yang kedua itu adalah kurangnya pengetahuan guru terhadap teknologi dalam materi keunikan gerak tari tradisional. Baik, saya mulai sesi wawancaranya ya Bu ya. Iya, iya Bu Risa. Baik, eh, yang pertama yang ingin saya tanyakan Bu, eh, apakah di kelas atau dalam pembelajaran di kelas siswa-siswi Ibu Ayu sudah aktif dalam proses pembelajaran? Kalau untuk ini materi seni tari ya tadi ya. Kalau untuk Ya. materi seni tari, terutama untuk materi keunikan tadi ya, itu mungkin kalau kita bicara aktif, ya sama halnya mungkin di sekolah lain juga hanya satu dua kali Ibu ya yang kelihatan antusias gitu. Mungkin kalau saya rasa yang satu dua yang antusias ini hanya ya karena memang mereka minat, tapi lebih kebanyakannya ya kurang aktif gitu. Kurang aktif karena mungkin juga ruangan kita tidak punya ruangan khusus untuk praktek tari. Jadi kita pakai kelas seadanya, itu pun kelasnya kecil. Jadi kan akhirnya kurang mungkin semangat mereka gitu karena kurang leluasa pastikan untuk mengikuti gerak atau memperhatikan gerak dari gurunya gitu. Jadi kalau dibilang aktif ya hanya sedikit sekali mungkin yang bisa mengikuti dengan baik gitu. Kira-kira dari permasalahan itu tadi ya Bu ya, tadi kan Ibu sudah mengatakan bahwa mereka kurang aktif karena kurangnya bisa dibilang sarana yang ada ya Bu ya. Iya. Kemudian itu eh, apa sih Bu? Ada nggak Bu pengaruhnya, pengaruhnya bagi siswa yang aktif itu tadi minat, dalam minat minat belajar gitu. Yang aktif atau yang tidak aktif? Ya bagi yang aktif atau yang tidak aktif terutama yang tidak Wah, aktif. kalau yang tidak aktif tentu pasti ya dia hasil belajarnya juga nggak maksimal gitu ya Bu ya. Dari dia memperhatikan materi, dari dia memperhatikan kita dalam penyampaiannya itu juga jadi kurang antusias pasti dan ya efeknya sampai ke hasil belajar, mungkin hasil tes ulangan tulis misalnya itu juga dia tidak bisa belum bisa untuk menjawab dengan baik gitu. Kalau yang aktif tadi ya em, kalau praktek ya hasilnya yang aktif tadi lumayan gitu. Tapi untuk teori ya kurang lebih sebenarnya anak-anak ini kurang semangat gitu ya Bu Risa, kurang semangat kalau jam pelajaran yang teori. Saya juga masih kebingungan gitu kan harus penanganannya seperti apa gitu. Tapi kalau misalkan praktek, ya itu tadi hanya satu dua anak aja mungkin yang aktif, sisanya juga nggak aktif. Jadi saya rasa lebih ke kurang minat ke pelajarannya mungkin gitu ya Bu Risa ya. Baik, selain daripada tadi kan Ibu bilang ruangan yang kurang memadai ya Bu ya dalam proses Mm-mm. pembelajaran. Anak-anak itu kurang aktif sehingga minat siswa juga jadi kurang terhadap pembelajaran tari. Nah, selain itu ada nggak sih Bu faktor lain gitu, faktor lain yang mempengaruhi daripada minat siswa itu tadi? Kalau faktor lain, sebenarnya saya tuh pengen banget belajar pakai proyektor gitu ya, atau mungkin media-media lain gitu. Cuman masih sangat
terbatas gitu di sekolah kami, masih sangat terbatas, jadi harus rebut-rebutan sama guru yang lain, istilahnya ya bergantian gitu kan. Jadi akhirnya ketika materi-materi yang mungkin pas penting yang harus dijelaskan dengan cara selain ceramah gitu, nah ini agak kesusahan gitu sih. Mungkin itu sih yang saya pengen coba tapi masih kurang maksimal gitu. Belum bisa sesuai harapan gitu lah. Baik, baik, baik. Jadi di sana itu juga masih minim ya Bu ya terhadap Masih sarana yang digunakan untuk pembelajaran. masih. Jadi dari hal tersebut itu Ibu bisa menarik kesimpulan kira-kira sih siapa saja sih Bu yang berperan gitu loh, yang berperan untuk meningkatkan minat siswa dalam pembelajaran tari terutama dalam materi keunikan gerak tari tradisional, siapa yang berperan dalam hal pelajaran tersebut? Kalau mungkin yang ditanya siapa yang berperan, ya pasti kalau saya rasa ya gurunya yang pasti cukup banyak punya peran gitu. Kalau saya sendiri pribadi menyadari mungkin metode yang saya gunakan belum maksimal juga gitu ya. Belum banyak cara yang saya lakukan supaya menarik minat mereka gitu. Karena jujur aja Bu Risa, saya ngajar semua kelas yang ada di sekolahan gitu ya. Dari kelas 7, 8, 9. Jadi mungkin ada faktor eh, kelelahan saya juga gitu. Jadi akhirnya dari sayanya belum bisa muncul semangat untuk bagaimana sih mengajar yang baik, yang inovatif, yang maksimal lah gitu, supaya si siswanya ini mau ikut mendengarkan, mengikuti apa yang saya arahkan gitu. Nah, itu kalau saya rasa peran utamanya ada di gurunya sendiri. Kemudian ditambah itu yang jelas dari sekolahnya gitu kan. Dari sekolah dari apa? Dari mungkin tadi itu sarananya, mungkin ini ada bantuan sarananya. Ya nggak harus ruangan sih, nggak harus ruangan khusus gitu. Tapi kadangkala kita butuh ya tempat sedikit yang lebih lapang lah. Nah, ini kan kadang-kadang di sekolah juga um, ada yang kadang mengizinkan, kadang tidak kita untuk pakai ruangan tertentu gitu kan karena mungkin kebetulan digunakan atau apa. Nah, itu yang sedikit merepotkan. Dan jelas kemudian peran lainnya kalau kita di luar ngomongin seni ya mungkin untuk semua mata pelajaran saya rasa siswa ini hampir 11-12 gitu kan minatnya, ada yang semangat dan enggak. Nah, ini perlu dukungan orang tua, yang jelas dukungan orang tua. Bagaimana balik lagi sekolah komunikasi ke wali murid gitu kan supaya mereka benar-benar bisa memaksimalkan minat dan bakat gitu dari anaknya sendiri supaya ya muncullah semangat-semangat belajarnya ini tadi. Mungkin itu sih yang bisa saya simpulkan gitu ya, Bu Risa. Baik. Eh, yang pada dasarnya memang kalau pembelajaran tari ya Bu ya itu kan memang Hmm, kita membutuhkan ruang, waktu dan seterusnya ya Bu ya yang iya, dimana itu semua itu eh, kita persiapkan sebagai seorang guru. iya benar. Terutama yang terakhir nih Bu dalam materi keunikan gerak tari tradisional ya Mhm. selama ini mengajar kelas 8 dengan materi itu apa sih Bu kesulitan terbesar gitu terusan terbesar bagi seorang siswa di SMP Negeri 4 Wai Pengubuan ya. Kalau kesulitan dalam materi itu, saya rasa karena kan mereka nih, kalau yang pernah saya alamin, mereka tuh kan kurang wawasan macam-macam tari-tarian daerah gitu, Bu. Bahkan tari Lampung sendiri aja, itu mereka cuma tahu mungkin tari sembah, padahal yang dimana judulnya bukan tari sembah kan gitu ya. Nah, mereka cuma tahu tari itu, atau mereka tahu hanya tari yang karena kebetulan lingkungan daerah saya itu Sunda dan Bali, mereka hanya tahu Bali tarinya tari pendet atau tari barong udah atau tari kecak udah itu aja. Atau yang Sunda taunya cuma tari jaipong. Padahal kan kalau kita berbicara keunikan tadi ya ada yang Papua, ada yang segala macam lainnya gitu. Nah, mereka kesulitan untuk mengidentifikasi apa sih sebenarnya yang unik di tarian itu gitu. Karena menurut mereka sama aja gitu semuanya. Ya semuanya sama-sama cepet, ya semuanya sama-sama geraknya pakai tenaga, ya intinya menurut mereka semuanya sama. Nah, itu yang mereka belum bisa benar-benar melihat detail gitu. Kalau saya
mungkin saya pernah sekali gitu nunjukin video gitu kan, eh, supaya mereka bisa membedakan gitu apa sih keunikannya. Itu yang ada malah kadang jadinya ngantuk, karena kan kalau kita udah misal contoh nayangin video tari dari Jawa gitu kan ya Bu ya, padahal pengen memperlihatkan lembutnya, itu malah mereka nangkepnya bukan ngeliat lembutnya, ngantuk jadinya karena lama, karena apa gitu. Jadi ya, itu tadi mungkin balik lagi ke antusias belajarnya yang belum maksimal ya. Jadi menangkap apa yang ingin kita sampaikan pun jadi kurang baik. Nah, terutama yang untuk membedakan ciri-ciri atau keunikan kecil-kecilnya, geraknya gitu dari tiap daerah. Nah, itu mereka masih kesulitan kalau saya rasa. Baik, untuk masalah yang pertama ya Bu Ayu ya, Mm-mm. terima kasih. Kita lanjut ke yang permasalahan kedua, ini masih ada kaitannya sama tentang pembelajaran tari, di mana itu materinya adalah keunikan gerak tari tradisional. Nah, di sini saya ingin mengaitkan Bu, kira-kira di tempat Ibu yang sudah dibicarakan banyak ini tadi kan tentang teknologi ya Bu ya, Mm-mm. ternyata belum maksimal ya Bu ya. Belum Kemudian maksimal. ya belum maksimal. Kemudian sebenarnya untuk penggunaan teknologi itu ada nggak sih Bu pengaruhnya? Pengaruhnya bagi siswa-siswi Ibu. Ibu kan sudah mencoba tadi katanya pernah menggunakan media ya Bu ya, Mm-mm. media pembelajaran, tapi siswa masih mengantuk dan lain sebagainya. Kira-kira ada nggak sih Bu perbedaan antara kita menggunakan media dan tidak menggunakan media? Ada nggak perbedaan? Kalau perbedaan jelas saya rasa pasti ada, karena apalagi kan kalau di lingkungan saya kebetulan ekonominya itu menengah ke bawah gitu. Jadi mereka masih jarang gitu ngelihat laptop, ngelihat proyektor. Nah, paling tidak awal-awal ngelihat barang itu aja mereka kadang-kadang udah yang oh apa ya, banyak pengen tahunya gitu kan ya, pengen memperhatikan dari situ gitu. Kemudian eh, ditayangkan video-videonya ini tadi, atau mungkin kita buat tampilan PowerPoint-nya yang menarik. Nah, itu sebenarnya cukup paling tidak di awal tuh menarik minat mereka dulu. Untuk melihat dulu lah terutama. Ya, melihat dulu tergantung gimana nanti nih mereka nangkep atau enggaknya gitu. Nah, itu hanya mungkin yang perlu diperhatikan itu pemilihan materi kayak yang saya pernah coba tadi kan, kalau menurut saya agak kurang tepat milih tariannya gitu ya. Jadi akhirnya mereka jadinya malah ngantuk dan nggak fokus gitu kan. Jadi perlu mungkin saya pilih-pilih yang tarian yang lebih apa ya, menarik mungkin dari sudut pandang mereka gitu, supaya ya hasilnya juga ya ada yang ditangkap gitu kan oleh mereka. Jadi kalau dibilang perlu, saya rasa cukup ya, perlu untuk masalah teknologi ini tadi. Baik, berarti penggunaan teknologi di SMP Negeri 4 Waya Pengubuhan itu belum maksimal ya Bu ya, belum Belum, maksimal. memang. Kemudian ya bagaimana sih Bu kiat-kiat yang terakhir nih, kiat-kiat yang ingin Ibu lakukan ke depannya untuk pembelajaran yang sudah menggunakan teknologi, kiat-kiatnya apa Bu? Yang jelas tadi kalau kita berbicara dalam kalau sudah menggunakan ya, karena kalau saya kan belum terlalu menggunakan gitu. Kalau kedepannya saya bisa menggunakan teknologi ya pasti pemilihan materinya tadi yang utama, pemilihan materinya harus menarik gitu kan. Apalagi kalau di sekolah saya itu kan tidak bisa pakai internet, maaf, bukan tidak bisa pakai internet, tapi siswa kan nggak boleh bawa handphone gitu kan. Jadi bener-bener fokus belajarnya itu ya hanya ada di guru gitu, dan perpustakaan juga kan kita belum bisa dipakai karena masih dipakai kelas, dan belum ada buku-buku yang menurut saya juga berhubungan sama seni gitu. Jadi kedepannya saya sih pengennya ya di perpustakaan ada buku-buku yang mendukung lah, mendukung. Jadi bukan cuma buku paket, buku cetak itu aja gitu, yang satu aja. Nah, itu kan sejauh ini kan saya masih cuma pakai itu aja karena ya yang dipegang siswa hanya itu gitu. Atau kalau saya arahkan ke LKS juga mereka masih belum apa ya, belum semuanya bisa beli LKS gitu. Jadi mungkin kedepannya ya saya ya harapannya saya bisa buat materi-materi belajar atau LKPD yang lebih menarik gitu, yang tidak membebani siswa, tidak membebani sekolah gitu kan. Karena itu kan kalau kita bicara beli buku itu kan pembiayaan sekolah ya Bu ya, jadi agak lebih repot gitu kan.
Jadi harapannya mungkin yang simpelnya itu sih. Kalau saya belum bisa pakai teknologi tadi, ya harapannya saya bisa menemukan ke depannya lah, saya bisa nemu cara-cara apa gitu yang bisa dipakai supaya siswa itu lebih tertarik sama pelajaran, khususnya pelajaran seni tari, Bu Risa. Karena memang jujur kalau dibandingin seni yang lain, kayaknya seni tari paling susah ya anak-anak diajakin untuk belajar gitu. Karena balik lagi mereka masih suka menilainya ya tari hanya perempuan, dan kalau saya nggak bisa nggak gemulai, saya nggak mau nari gitu-gitu. Nah, mungkin ya itu menumbuhkan itu sih ke depannya yang saya pengen terus maksimalkan gitu, Bu Risa. Baik, Ibu Ayu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. eh saya berharap ke depannya kita sama-sama sekolah kita bisa lebih maju lagi ya, Iya, Bu ya. iya. Ya, supaya ke depannya kita juga bisa sharing mungkin pembelajaran seperti apa yang baiklah Yang bisa cocok dilakukan. Iya, yang ya, cocok. yang apa ya, bisa menumbuhkan minat siswa dengan teknologi yang kita punya. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama, Bu Saya Risa. akhiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.